Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Wulandari, NIM 20076008. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar sistem komputer, tugas dari mata kuliah sistem operasi. Elemen dasar komputer. Pada tingkatan paling atas, sebuah komputer terdiri dari komponen-komponen prosesor, memori, I/O, dengan sebuah modul atau lebih pada setiap komponennya. Komponen tersebut diinterkoneksikan dengan cara tertentu untuk mendapatkan fungsi utama komputer yang digunakan untuk mengeksekusi program. Dengan demikian, terdapat 4 elemen struktural utama. Yang pertama, prosesor, mengontrol operasi komputer dan melakukan fungsi pengolahan data apabila hanya terdapat sebuah prosesor. Prosesor tersebut disebut Central Processor Unit atau CPU. Yang kedua, memori utama, menyimpan data dan program. Memori ini umumnya bersifat volatif. Memori utama juga disebut real memory atau memory printer. Yang ketiga, modul-modul I/O, memindahkan data antara komputer dengan lingkungan eksternalnya. Yang keempat, sistem BOS, beberapa struktur dan mekanisme yang melakukan komunikasi antara prosesor, memori utama, dan modul I/O. Register prosesor. Sebuah prosesor terdiri dari sejumlah register yang merupakan memori berkecepatan paling tinggi dan berukuran lebih kecil daripada memori utama. Register di dalam prosesor mempunyai dua fungsi sebagai berikut. User Visible Register, memungkinkan pemrogram bahasa mesin atau bahasa assembler dapat mengurangi referensi memori utama dengan mengoptimalkan penggunaan register. Kontrol dan status register, digunakan oleh prosesor untuk mengontrol operasi prosesor dan oleh privilegian multi sistem operasi untuk mengontrol eksekusi program. Kontrol dan register status. Yang pertama, penghitung program atau PC, berisi alamat instruksi yang akan diambil. Yang kedua, register instruksi, berisi instruksi yang akan baru diambil. Yang ketiga, kata status program PSW. Kode kondisi interupsi, aktifkan atau nonaktifkan supervisor atau gunakan mode. Alat penyimpanan, main memory, dipergunakan untuk menyimpan interupsi data yang akan diproses dalam pengolahan. Register, dipergunakan untuk menyimpan instruksi dalam data yang sedang diproses. External memory, dipergunakan untuk menyimpan program dan secara permanen simpan di luar. Hierarki memori. Hierarki memori atau memori hierarchy dalam arsitektur komputer adalah sebuah pedoman yang dilakukan oleh para perancang demi menyetarakan kapasitas, waktu akses, dan harga memori untuk tiap bitnya. Secara umum, hierarki memori terdapat dua macam, yakni hierarki memori tradisional dan hierarki memori kontemporer. Hierarki memori memang disusun sedemikian rupa agar semakin ke bawah memori dapat mengalami hal-hal berikut. Yang pertama, peningkatan waktu akses memori. Semakin ke bawah semakin lambat, semakin ke atas semakin cepat. Yang kedua, peningkatan kapasitas. Semakin ke bawah semakin besar, semakin ke atas semakin kecil. Yang ketiga, peningkatan jarak dengan prosesor. Semakin ke bawah semakin jauh, semakin ke atas semakin dekat. Yang keempat, penurunan harga memori tiap bitnya. Semakin ke bawah semakin murah, semakin ke atas semakin mahal. Memori yang lebih kecil, lebih mahal, dan lebih cepat diletakkan pada urutan teratas. Sehingga jika diurutkan dari yang tercepat, maka urutannya adalah sebagai berikut. Register mikroprosesor. Ukurannya paling kecil tetapi memiliki waktu yang paling cepat. Umumnya hanya satu siklus CPU aja. Chassis mikroprosesor, yang disusun berdasarkan kedekatannya dengan prosesor, level 1, level 2, level 3, dan seterusnya. Memori utama, memiliki akses yang jauh lebih lambat dibandingkan dengan memori chassis dengan waktu akses hingga beberapa ratus siklus CPU. Chassis cakram magnetis,
yang sebenarnya merupakan memori yang digunakan dalam memori utama untuk membantu kerja cakram magnetis. Cakram magnetis merupakan piranti penyimpanan sekunder yang paling banyak dijumpai pada sistem komputer modern. Pada saat disk digunakan, motor drive berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tape magnetis adalah suatu medium untuk perekaman magnetis, dibuat dari suatu mantel magnet Isabel tipis yang panjang, kebanyakan audio, video, dan penyimpanan data komputer. Jenis ini dikembangkan di negara Jerman. Cakram optik adalah suatu medium penyimpanan data komputer, dapat berupa film atau musik, dan data yang dapat dibicarakan dengan optic reader pada room, dan setiap cakram optik memiliki room yang berbeda. Memori cache. Cache memori adalah memori yang berukuran kecil yang sifatnya temporary atau sementara. Dalam terminologi hardware, memori berkecepatan tinggi yang menjembatani aliran data antara prosesor dengan memori utama yang biasanya memiliki kecepatan yang lebih rendah. Dalam terminologi software, terdapat penyimpanan sementara untuk beberapa file yang sering diakses, biasanya diterapkan dalam network. Fungsi memori cache. Yang pertama, sebagai tempat menyimpan data sementara atau instruksi yang diperlukan oleh prosesor. Yang kedua, mempercepat akses data pada komputer karena cache menyimpan data atau informasi yang telah diakses oleh suatu buffer, sehingga meringankan kerja buffer. Level cache. Cache memori level 1. Cache memori yang terletak dalam prosesor, cache internal. Cache ini memiliki kecepatan akses paling tinggi dan harganya paling mahal. Cache level 2 memiliki kapasitas yang lebih besar, yaitu berkisar antara 256 GB sampai dengan 2 MB. Namun, cache level 1 ini memiliki kecepatan yang lebih rendah dari cache level 1. Cache level 2 terletak terpisah dengan prosesor atau disebut dengan cache eksternal. Cache level 3 banyak dimiliki oleh prosesor yang memiliki unit lebih dari satu, misalnya dual core dan quad core. Fungsinya adalah untuk mengontrol data yang masuk dari cache level 2 dari masing-masing inti prosesor. Teknik komunikasi I/O. Teknik komunikasi I/O memiliki 3 bagian. Yang pertama, programmen I/O. Model I/O melakukan tindakan bukan prosesor, mengatur bit yang sesuai dalam register status I/O. Tidak terjadi interupsi. Proses memiliki status hingga operasi selesai. Yang kedua, interrupt-driven I/O. Proses interupsi ketika model I/O siap untuk bertukar data. Proses bebas untuk pekerja lain, tidak perlu menunggu, menghabiskan banyak waktu prosesor karena setiap kata yang dibaca atau ditulis melewati prosesor. Direct Memory Access atau DMA. Mentransfer blok data langsung ke dalam memori. Interupsi dikirim ketika tugas selesai. Program hanya ada di awal dan di akhir transfer. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata atau pengucapan saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.